up, no counter. Pertama-tama kami akan memperlihatkan cara membuat lembar kerja baru di Microsoft Excel. Caranya yaitu buka Microsoft Excel. Setelah itu ada menu Home dan pilih Blank Workbook. Setelah kita klik workbook akan muncul tampilan seperti ini. Kita dibawa ke menu Home. Berikut ada beberapa menu yang ada di Microsoft Excel. Pertama menu Insert, ada berbagai fitur di dalamnya. Kemudian ada Page Layout. Selanjutnya menu Formulas, menu Data, Review, dan View. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi press pen. Caranya yaitu blok header atau judul tabel, kemudian masuk di menu view, kemudian pilih press pens dan pilih freeze to row. Maka header kita meskipun digeser ke bawah akan tetap muncul di atas. Nah, jika muncul tampilan seperti ini maka press pen kita telah berhasil. Selanjutnya kami akan menggunakan rumus sum. Nah, rumus sum di sini digunakan untuk menjumlahkan atau mengurangkan suatu data. Di sini kita akan mencari keuntungan pada tabel. Kita menggunakan rumus sum yaitu kolom E dikurang kolom D atau harga jual dikurang harga beli. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Masukkan sum, kemudian buka kurung E dikurang D, balas kurung, kemudian klik enter. Kemudian arahkan kursor di sudut kanan bawah, klik 2 kali, maka akan secara otomatis muncul semua nilai yang telah kita sum di kolom G. Baik, di sini kita akan mencari grafik tabel referensi. Pertama-tama kita blok tabel referensinya, kemudian masuk ke menu Insert, kemudian klik ini, klik More Column. Nah, di sini banyak grafik-grafiknya. Contohnya kita memilih kolom, pilih ini, kemudian klik OK. Atur sesuai dengan keinginan. Kita rapikan dulu biar lebih jelas. Nah, di chart title kita ganti dengan sesuai tabel referensi. Kita tulis ketidakhadiran
guru. Nah, inilah hasil dari grafik. Baik, di sini kita akan menentukan beberapa kriteria yang ada pada tabel data ini. Misalnya di sini kita akan menentukan data total keseluruhan, kemudian ada nilai tertinggi, kemudian ada nilai terendah, dan nilai rata-rata. Yang pertama kita akan menentukan total keseluruhan dengan menggunakan rumus sum. Total keseluruhan yang ada pada jumlah unit. Di sini kita masukkan sama dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian kita blok jumlah unit. Di sini kita blok sampai bawah. Terus itu kita balas kurung, kemudian kita klik enter. Untuk mengisi tabel-tabel atau kolom yang ada di sini samping kanan, kita tarik ini ke samping, tarik. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian untuk nilai tertinggi kita akan menentukan dengan menggunakan rumus max. Kita ketik rumusnya sama dengan max, kemudian buka kurung, kemudian kita blok kembali jumlah unit 10 sampai 60, kemudian kita balas kurung, kemudian kita klik enter. Setelah itu akan muncul nilai tertingginya yaitu 60. Kemudian kita tarik kembali ke kanan untuk mengisi tabel yang di sampingnya. Muncul seperti ini otomatis. Setelah itu kita isi nilai terendah. Caranya itu kita menggunakan rumus min. Pertama kita masukkan rumus min sama dengan min, kemudian kita buka kurung, kita blok kembali jumlah unit 10 sampai 60. Setelah itu kita balas kurung, kemudian klik enter. Ada nilai terendahnya yaitu 2. Kemudian kita tarik kembali ke samping kanan. Oke, akan muncul otomatis. Kemudian yang terakhir kita akan menentukan nilai rata-rata. Nilai rata-rata di sini kita menggunakan rumus average atau average tulisannya. Kita ketik sama dengan average. Kemudian kita klik buka kurung, tekan buka kurung. Kemudian kita blok kembali blok jumlah unit 10 sampai 60, kemudian kita balas kurung, kemudian kita klik enter. Akan muncul rata-ratanya 19,8. Kemudian kita tarik kembali ke samping kanan seperti ini, kemudian otomatis akan muncul. Oke, di sini kita rapikan dulu rata tengah. Oke, dikarenakan harga unit jumlah total di total harga diskon dan total harga neto itu formatnya rupiah, maka kita ubah juga di sini menjadi rupiah. Caranya kita kita blok tabel yang belum kita rupiahkan, kemudian kita klik general, kemudian kita pilih accounting atau more number format. Di sini kita pilih accounting. Untuk decimal place-nya kita ubah jadi 0 saja. Oke, kemudian untuk simbolnya kita di sini cari rupiah Indonesia.
Nah, ini RP Indonesian, kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, otomatis akan muncul angka atau simbol rupiah pada karakter ini. Maka percobaan kita berhasil. Selanjutnya kami akan menggunakan fungsi left, mid, dan right, di mana left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri. Mid berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari tengah, dan right berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan. Pada nomor produk, kita akan mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri menggunakan rumus left. Caranya itu ketikkan sama dengan left, buka kurung, klik kode barang A14.2, kemudian berapa angka dari sebelah kiri yang akan kita ambil, balas kurung, dan klik enter. Pada pojok kanan bawah, klik 2 kali untuk mengisi otomatis nomor produk. Selanjutnya kolom merek kita akan menggunakan fungsi mid. Itu ketikkan mid, buka kurung, klik A14.2 5.2 6, balas kurung, enter. Sama seperti tadi, pojok kanan bawah klik 2 kali. Kemudian varian produk, di sini kita akan menggunakan rumus right, yaitu ketikkan sama dengan right, buka kurung, klik A14.2, 3 angka dari sebelah kanan, balas kurung, enter. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Baik, di sini kita akan mengurutkan data sesuai ranking dari 1 sampai 15. Pertama-tama kita blok datanya kemudian kita pilih sort and filter, kita pilih custom, namanya kita ganti ranking, ordernya kita ganti tetap smart to Lexter, tik OK. Nah, selesai. Baik, di sini terdapat sebuah tabel atau data di mana kita akan menentukan kolom keterangan ini sesuai dengan kriteria. Kriteria itu kompeten dan tidak kompeten yang berpatokan pada nilai praktek. Di sini kita akan menggunakan rumus if dan if dua kondisi. Kita ketikkan sama dengan if, kemudian buka kurung, kita ketikkan n untuk dua kombinasinya, kemudian buka kurung. Kita di sini mempunyai aturan jika nilai lebih dari 70 maka dinyatakan kompeten, dan jika nilai di bawah 70 maka dinyatakan tidak kompeten. Kemudian kita klik sel C3 nilai teori, kemudian kita ketik tanda besar dari, kemudian 70 sebagai batasnya KKM-nya, titik koma, kemudian kita klik lagi nilai praktek D3, sel D3, kemudian tanda besar dari, kemudian 70 sebagai logikal kedua, balas kurung, kita masukkan pernyataan benarnya, tanda petik 2, kemudian kita ketikkan keterangannya kompeten, balas petik 2, kemudian titik koma, kemudian kita masukkan pernyataan salahnya,
kita masukkan tidak kompeten, tanda petik 2 tidak kompeten, kemudian balas petik 2, kemudian kita klik balas kurung, kemudian enter. Setelah itu kita tarik ke bawah, arahkan kursor ke pojok kiri, pojok kanan sel, kemudian tarik ke bawah, maka akan muncul keterangan seperti ini. Maka percobaan kita sudah berhasil. Baik, di sini kita akan menentukan gaji pokok pengawal sesuai dengan tabel gaji yang ada di bawah ini, atau kita ambil sebagai tabel patokan. Untuk menentukan gapok, di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu dengan kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP, kemudian buka kurung. VLOOKUP value itu kita pilih golongan terdapat pada sel B5 atau golongan 3A. Kemudian kita klik titik koma. Setelah itu kita blok tabel gaji atau tabel patokan tadi. Kita blok semua. Setelah itu kita kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard. F4, kemudian akan muncul dolar-dolar seperti ini. Kemudian kita ketik lagi titik koma. Setelah itu untuk call index numeric, kita lihat di sini golongan 3A terdapat pada baris keberapa? Di sini terdapat pada baris kedua. Maka dari itu kita di sini call index numericnya kita ketik 2. Kemudian kita ketik lagi titik koma. Setelah itu kita pilih false, baru balas kurung. Kemudian kita enter. Setelah itu akan muncul gaji pokok sesuai dengan tabel gaji. Di sini kita tarik ke bawah, akan muncul tabel gaji pokok untuk golongan 3B dan 3C. Maka percobaan kita selesai atau berhasil. Baik, di sini kita akan menentukan gaji pokok pegawai sesuai dengan tabel potongan yang ada di bawah ini, atau kita ambil sebagai tabel patokan pada tabel yang kedua ini yang di bawah. Pertama-tama kita di sini akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk yang kita akan masukkan pada gaji pokok di sini. Caranya itu kita ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian kita ketik buka kurung. Setelah itu untuk lookup value itu kita ambil dari jenis golongan. Jenis golongan di sini misalnya kita ambil 3A berada pada sel B2. Kita klik, kemudian kita ketik titik koma atau bisa juga menggunakan koma sesuai dengan ada di sini yang di bawah. Kita koma, terus kita masukkan tabel array. Untuk tabel arraynya kita blok tabel kedua atau yang kita tadi ambil sebagai tabel patokan. Kita blok, kemudian kita kunci menggunakan F4 pada keyboard. Kita tekan F4. Nah, otomatis akan muncul tanda dolar seperti ini. Setelah itu kita ketik lagi titik koma atau koma. Kemudian untuk row index numeric itu kita lihat dari di sini tabel patokan tadi terdapat pada baris berapa yang akan kita input di sini. Di sini terdapat pada baris kedua, maka dari itu kita ketik
di sini angka 2, kemudian titik koma atau koma, kemudian kita pilih false, kemudian kita tutup dengan tanda balas kurung, kemudian kita enter. Akan muncul 2% sesuai dengan tabel potongan yang ada di bawah ini atau tabel patokan. Kemudian untuk mengisi yang di bawah ini, kita arahkan kursor pada pojok kanan bawah pada pada sel E2, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, otomatis akan muncul untuk golongan B2, kemudian C3C berapa persen. Maka percobaan kita untuk HLOOKUP dikatakan berhasil. About a 10, I should fuck her in the Benz.